Baik, kali ini kita akan bahas tentang saham GoTo ya, dan kerugian negara dalam tanda tanya. Ini akan merebak sebuah kasus tentang pembelian saham Telkomsel di GoTo sebesar 6,3 triliun. Lalu apa masalahnya? Ini saya kira menjadi sebuah pertanyaan yang menjadi penting untuk kita jawab. Nah, kalau kita lihat terlebih dahulu saham GoTo, kalau kita lihat pada hari ini ya, 28 Februari di 118, 2,54% mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat kondisi sahamnya, ini sahamnya pernah tertinggi 392 pada bulan Juni 2022, dan kemudian di bulan November mulai terjadi ARB ya, berjilid-jilid, sehingga pada titik terendahnya pada harga 89. Nah, lalu kita lihat juga bagaimana IPO pada saham GoTo. Kalau kita lihat pada IPO, ia IPO pada tanggal 11 April 2022, masih seumur jagung saham GoTo ini. Nah, total saham terdaftarnya 1,1 triliun lembar saham. Presentasinya 3,43%. Dana yang terkumpul 13,7 triliun. Nah, manajemen dari saham GoTo kalau kita lihat, ini yang banyak dipersoalkan adalah Boy Thohir ya, Garibaldi Thohir sebagai presiden komisaris, dan juga Wisnutama Kusubandio yang pernah menjadi menteri ya pariwisata. Jadi ini saya kira dianggap terjadi konflik of interest ya, yang sekarang banyak dibicarakan. Mengapa? Karena dianggap ada kerugian negara ketika saham GoTo anjlok dan ada 6,3 triliun uang negara yang diinvestasikan dalam bentuk saham di saham GoTo ini, dan sekarang tentu dengan harga 118 itu mengalami kerugian yang cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat misalnya kepemilikan pemegang saham tanggal 30 September, nah saham publik ini ada 74%, ini data terakhir 30 September 2022, jumlah sahamnya itu 734. Di bawah 5%. Nah, saham GoTo itu, saham Telkom itu ada di sini ya, di bawah kepemilikan di bawah 5%. Nah, lalu asing memiliki saham ini China Holding Limited, William Tanuwijaya punya 2% ya, Singapura, Andre Sulistyo 1% ya. Ini pemilik saham GoTo. Garibaldi Thohir 0,11 sedikit sebenarnya persen. Nah, itu kondisi saham GoTo. Nah, kalau kita lihat pergerakan saham GoTo, aktivitas investor asing, kita lihat ya, ini pada bulan Desember ya, ini asing melakukan net sell sebesar 16 miliar lembar saham. Saya kira inilah yang menjadi penyebab turunnya saham GoTo ya pada bulan November, Desember ya tahun lalu.
Itulah keadaannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah karena adanya saham Telkom meskipun di bawah 5% sebesar 6,3 triliun ya. Ini yang saya kira menjadi percakapan publik sampai beberapa orang seperti di YouTube channel saya lihat dibahas di Refli Harun akan meneruskannya pada persoalan hukum karena berkaitan dengan kerugian negara. Apakah ini akan sama dengan kasus Beni Cokro? Tentu ini berbeda karena kerugian negara itu bisa dikatakan terjadi ketika sudah cut loss. Kalau sekarang kita belum melihat 6,3 triliun itu terus saja mengambang di dalam dinamika pasar, apakah dia akan naik dalam jangka panjang atau tidak. Nah itu, tapi pada posisi hari ini di atas kertas memang mengalami kerugian. Tapi boleh jadi kalau dia mengalami perkembangan, itu bahkan bisa profit. Nah, lain halnya kalau sudah dilakukan cut loss ya dari saham Telkomsel tersebut. Nah, itu jelas menjadi sebuah fakta kerugian negara. Tapi selama masa masih ada di dalam dinamika fluktuasi pasar, ya, belum bisa secara faktual disebut sebagai kerugian meskipun di atas kertas sebagai kerugian. Saya kira itulah problem GoTo yang berkait dengan kerugian negara. Terima kasih.